Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Lestari dengan NIM 2020131020 dengan Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam, proses islaminasi dan mengapa masyarakat Nusantara mudah menerima Islam. Dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, dan dosen pembimbing adalah Pak Kapib Soleh, SPD, SHU. Teori masuknya Islam. Teori ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari bagian Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pinjnapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah pada abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut J. Pinjnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. 3. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Djajjadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain ini lebih menelitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Yang keempat adalah teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhilafan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Dalam buku Islam Cina menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Pembahasan yang kedua adalah proses islaminasi yang terjadi di Indonesia. Terjadi secara bertahap dan berlangsung selama berabad-abad. Ini disebabkan karena mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat sulit dilakukan, apalagi sebelum Islam berkembang.
pengaruh Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal telah mencakar dengan kuat. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai. Islam berangsur-angsur diterima karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adatif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Islam disebarkan melalui perdagangan. Mengutip dari buku arkeologi Islam Nusantara karya Tujasra Smita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad ke-7 sampai 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Yang kedua, islaminasi melalui perkawinan. Saluran islaminasi melalui perkawinan terjadi pada antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah atau Raja pertama Demak. Yang ketiga, saluran pendidikan. Islaminasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para penggembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Yang keempat, islaminasi melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Baiklah, ini pembahasan kita yang ketiga. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada sekitar abad 11 Masehi karena adanya jalur aktif perdagangan, sehingga terdapat pertemuan dengan pedagang Muslim. Alasan Islam dapat diterima dengan mudah di Indonesia karena proses islaminasi yang berjalan dengan damai. Tidak ada paksaan di dalamnya. Di Jawa khususnya, Wali Songo sangat berperan dalam penyebaran agama Islam. Mereka menyebarkan melalui pendidikan dan pendekatan kesenian dengan memberikan dakwah, ajakan untuk memeluk agama Islam lewat pertunjukan wayang. Alasan lainnya adalah syarat untuk memeluk agama Islam sangat mudah, serta ibadah yang dilakukan pun sederhana.